Shalom, berjumpa kembali dalam program YouTube Oikonomia. Dan tema yang akan kita kaji hari ini ialah belajar dari perpecahan gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kajian di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendalami dan belajar dari sejarah perpecahan gereja, untuk menjadi pelajaran buat kami gereja Tuhan yang ada di masa kini. Amin. Pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai perpecahan gereja, ini berasal dari istilah skisma, yang artinya perpecahan. Perpecahan-perpecahan yang telah menyebabkan fragmentasi dari dunia-dunia Kristen pada masa kini terjadi dalam tahap utama dengan jarak waktu masing-masingnya sekitar 500 tahun kurang lebih. Dan kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat bagan di mana ada percabangan gereja-gereja yang begitu banyak, dari gereja yang yang esa hingga pada 58.000 sinode yang ada saat ini. Untuk itu skisma tahap pertama itu abad ke-5 dan ke-6, ketika gereja-gereja timur berpisah, yakni gereja Kalsedonia dan gereja non-Kalsedonia, di mana gereja ini dibagi dalam dua kelompok, gereja Ortodoks Timur dan gereja Oriental. Gereja Ortodoks Timur ini meliputi gereja Yunani, gereja Protestan dan Roma Katolik. Mereka yang menerima rumusan Kalsedonia, dan mereka yang non-Kalsedonia atau yang tidak menerima rumusan Kalsedonia adalah gereja Oriental, yaitu gereja Armenia, gereja Syria, gereja Koptik di Mesir, gereja Ethiopia, dan gereja Thomas di India. Nah, sebagai akibat dari perpecahan pertama ini, Ortodoksia menjadi terbatas dalam wilayahnya yang ke timur, terutama kepada dunia yang berbahasa Yunani. Jadi ada gereja Oriental, ada gereja Ortodoks Timur. Ini tahap pertama. Tahap kedua sekitar tahun 1054 Masehi, di mana alur utama kekristenan sekarang menjadi terbagi dalam dua paguyuban di Eropa, di mana waktu itu Kaisar Karel Agung menjadikan Konstantinopel sebagai Roma kedua. Itu sebabnya terjadi konflik yang ada di sana, sehingga di Eropa Barat gereja Roma Katolik di bawah Sri Paus dari Roma di Kekaisaran Bizantium menjadi gereja Ortodoks Timur. Ortodoksia sekarang terbatas dalam sisi wilayah baratnya saja. Tahap ketiga, skisma ketiga tahun 1517 Masehi atau abad ke-16. Kita kenal dengan peristiwa Protestanisme atau reformasi. Perpisahan ketiga ini antara Roma Katolik dan para reformator Protestan, yakni Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Anabaptis, Wesley, Jacobus Arminius, Mennonite, Baptist, Evangelical, Reform, Pentecost, Charismatic. Jadi ini skisma tahap ketiga, di mana dalam tubuh gereja barat sendiri, yaitu di Roma, pecah lagi hingga mencapai kurang lebih 58.000 sinode atau denominasi Protestan dengan ajaran yang beragam. Dari tiga tahap skisma ini, kita belajar bahwasanya gereja mengalami banyak perpecahan-perpecahan, baik karena faktor ajaran maupun karena faktor politik yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu kita kembali berkaca dari Wadi Al-Natrun. Ini menurut Bapak Bambang Nursena sebagai saksi bisu rekonsiliasi gereja, yang memang waktu itu kita melihat Kalsedonia dan non-Kalsedonia dalam sebuah kebersamaan atau sebuah capaian akhir. Nah, banyak sudah rekonsiliasi yang dicapai antara gereja yang berhaluan Kalsedonia maupun non-Kalsedonia terkait tentang kristologi misalnya. Ya. Pak Bambang Nursena menyebutkan peristiwa bersejarah yang dicapai kedua belah pihak dalam sebuah konsultasi teologis yang bertempat di Wadi El Natrun, Mesir pada tahun 1989. Bahwa demikian, bila gereja-gereja Kalsedonia
atau Barat, yaitu Ortodoks Yunani, Katolik dan Protestan. Kesatuan subjek Al-Masih dirumuskan dua tabiat dalam satu pribadi. Sedangkan gereja non-Kalsedonia, yaitu Kristen Ortodoks Koptik dan Kristen Ortodoks Syria, yang berhaluan non-Kalsedonia ini dikenal dengan rumusan satu pribadi yang berasal dari dua pribadi. Dan satu tabiat ganda yang berasal dari dua tabiat. Nisbah antara keduanya tidak saling menafikan atau saling menenggelamkan. Nah, dalam konsultasi teologis di Biara Wadi Al-Natrun tanggal 20 sampai 24 Juni 1984 diakui bahwa Kristen Ortodoks Koptik dan Kristen Ortodoks Syria selama ini mempertahankan formula dari Mar Kyrillos dari Iskandaria, bahwa Yesus adalah satu tabiat firman Allah yang menjadi manusia. Bukan monofisit, tetapi diplofisit, satu tabiat rangkap. Disepakati pula titik temu kedua rumusan ini pada without confusion, without change, and without division, without separate. Tidak berbaur, tidak berubah, dan tidak terbagi, dan tidak terpisah. Nah, dengan menekankan tak berbaur, tak berubah, dapat dipahami mereka yang mengatakan dua dalam Kalsedonia. Sebaliknya dengan menekankan tak terbagi, tak terpisah, dapat dipahami mereka yang mengatakan satu non-Kalsedonia. Dengan demikian tuduhan bahwa gereja-gereja oriental yang selama ini terlabelisasi penganut monofisit tidak benar. Karena masih ada yang mengatakan gereja-gereja oriental itu monofisit. Ini tuduhan teologis yang berbahaya. Sebab yang mereka yakini adalah miafisis ex dio physeos. Ini gereja oriental. Bukan monofisit tapi miafisit. Yaitu pemahaman bahwa Sang Kristus adalah satu kodrat ganda yang berasal dari dua kodrat, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Atau satu kodrat firman Allah yang menjadi manusia. Jadi tidak hanya satu kodrat semata seperti pengertian bidat eutikes. Oleh sebab itu gereja berdasarkan fakta-fakta dalam Alkitab tegas mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah, Yohanes 1 ayat 1-3. Dan oleh firman Allah juga segala sesuatu telah dijadikan. Firman yang satu dengan Allah itu turun menjadi manusia sempurna yang kita kenal dengan nama Yesus. Dan firman Allah yang keluar dan datang dari Allah dan telah menjadi manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai penyataan diri Allah. Seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah, hal ini dikarenakan Allah tidak mungkin bisa dijumpai dan dilihat secara fisik karena ia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan seterusnya kalau kita melihat dari perjalanan di dalam Wadi Al-Natrun. Nah, itu sebabnya dari kajian ini, pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama dari perpecahan gereja yang akhirnya sampai kepada rekonsiliasi. Bahwa diharapkan ketika belajar mengenai perpecahan gereja ini menjadi berkat bagi ut omnes unum sin, supaya mereka semua menjadi satu. Seraya menjadi kesempatan bagi umat Tuhan untuk bisa memaafkan sejarah dan bersatu hati untuk menatap masa depan bersama, tanpa memandang dari yuridiksi dan denominasi mana, demi satu tujuan besar bagi pekabaran Injil dan pelebaran kerajaan Allah di bumi Pancasila ini. Teladan kedua, kita belajar dari teladan para abuna gereja Koptik, yaitu Abuna John Edward, Abuna Petrus, Abuna Daud Lamei, Abuna Irmia, Abuna Rewis, mengajarkan tentang kelemah lembutan sebagai tata krama dan ekspresi kasih, namun tegas bila berhadapan dengan ajaran bidat. Abuna gereja Koptik mengajarkan bahwa setiap gereja yang beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus adalah benar-benar saudara seiman, meskipun berbeda dalam pemahaman biblikal dan perbedaan itu masih dalam batas-batas toleransi ajaran yang apostolik atau yang lurus. Yang ketiga, belajar dari teladan Bapak Bambang Lorsena juga yang menegaskan tentang nilai-nilai ekumenis dan humanis tetap dipelihara dan dilaksanakan
ketika berkumpul bersama gereja yang telah berdenominasi ini. Sehingga satu statement Pak Bambang yang sangat baik, hal yang tidak prinsip tidak perlu diperuntukkan. Tetapi yang utama, bagaimana pekabaran Injil ini didengar oleh banyak orang, sehingga banyak orang boleh mengenal sang terang yang tak tercipta itu, Yesus Kristus Tuhan. Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Amin.